Selamat datang kembali di sesi bedah gagasan kita. Kali ini, kita mau bahas soal fondasi yang seringkali luput dari perhatian, padahal krusial banget nih, yaitu gimana caranya mengenali kekuatan dan nilai diri Anda. Sumber kita kali ini, bab 15 dari The Essential Drucker. Ini isinya pemikiran Peter Drucker selama lebih dari 60 tahun loh, keren banget. Keren dan relevan banget sampai sekarang. Nah, kenapa ini jadi fokus kita? Soalnya, kata Drucker, dan ini makin kerasa ya sekarang, banyak dari kita, terutama para knowledge worker atau pekerja pengetahuan, itu nggak bisa lagi cuma nunggu arahan. Kita dituntut buat bisa manage oneself, mengelola diri sendiri. Dan kuncinya yaitu tadi, tahu persis di mana kita bisa kasih kontribusi paling gede. Siap kita bongkar bareng? Siap banget. Dan ini ya, perlu dicatat ya, bukan sekedar tips pengembangan diri yang biasa gitu. Drucker tuh melihat kemampuan kelola diri ini sebagai syarat mutlak. Syarat buat efektif, bahkan buat keberlangsungan karir lah di era modern ini. Kita nggak bisa pasif lagi, harus proaktif. Dan itu mulainya dari kenal diri sendiri dulu. Bab ini benar-benar pondasinya. Oke. Mari kita mulai dari konsepsi pekerja pengetahuan ini deh. Drucker kan sering banget ya bahas kelompok ini. Jadi orang-orang yang modal utamanya itu, ya apa yang ada di antara telinga mereka. Tantangan spesifiknya apa sih? Kok sampai butuh kemampuan kelola diri yang katakanlah ekstra gitu? Bukannya semua orang juga perlu ya? Pertanyaan bagus itu. Memang sih semua orang butuh kelola diri. Tapi ya buat knowledge worker taruhannya tuh beda. Drucker amati gini, hasil kerja pekerja manual kan kelihatan ya, sepatu bagus, meja kokoh, kualitasnya jelas. Nah kalau hasil kerja knowledge worker, ide, strategi, analisis data, kode program, gitu-gitu baru bener-bener ada nilainya kalau dipakai orang lain. Atau kalau itu bisa bikin orang lain gerak, bertindak. Jadi efektivitas mereka tuh sangat bergantung gimana cara mereka ngejual atau komunikasiin hasilnya, dan gimana mereka nempatin diri biar kontribusinya relevan, tepat sasaran lah. Nggak bisa cuma, oke, tugas selesai, tapi harus mikirin dampaknya kemana. Ini butuh mandiri dan proaktif yang lebih tinggi, gitu. Masuk akal. Jadi tekanannya bukan cuma di apa hasilnya, tapi gimana hasil itu bisa berguna ya? Oke. Nah, terkait mandiri ini, ada satu omongan Drucker di bab ini yang agak bikin saya, wah kaget gitu. Dia bilang, kebanyakan orang itu nggak tahu apa kekuatan mereka sebenarnya. Kita mungkin malah seringnya fokus kelemahan ya. Tapi kata Drucker, bahkan pemahaman kita soal kelemahan aja sering keliru. Agak aneh nggak sih rasanya? Masa kita nggak kenal diri sendiri sampai segitunya? Ini emang poin paling dasar tapi sering banget kelewat. Kenapa kita nggak tahu kekuatan kita? Ada beberapa alasan sih. Pertama, ya sistem pendidikan kita, sistem manajemen juga, seringnya lebih fokus benerin yang kurang daripada ngembangin yang udah bagus. Dapat rapor merah, ya disuruh les. Evaluasi kinerja jelek di satu area, ya dikirim training buat itu. Fokusnya kelemahan terus. Kedua, kita sering nerima aja pujian atau kritik orang tanpa kita cek lagi bener apa enggak. Mungkin kita dipuji jago ngomong, padahal kekuatan kita sebenarnya nulis laporan yang runut, atau kebalikannya. Ketiga, yaitu tadi, kita jarang refleksi yang sistematis soal kinerja kita sendiri. Drucker nekenin banget, dan ini penting nih ya, kinerja unggul itu cuma bisa dibangun di atas kekuatan. Nyoba bangun kinerja di atas kelemahan, ya kayak bangun rumah di atas pasir lah. Hasilnya paling banter biasa aja, itu juga usahanya pasti gede banget. Oke. Jadi fokus kelemahan itu ternyata malah kurang produktif ya? Terus kalau kita sering salah tebak atau bias gitu nilai diri sendiri, gimana cara objektifnya buat tahu kekuatan kita yang asli? Drucker kan nawarin solusi praktis tuh, namanya feedback analysis. Analisis umpan balik. Dengar namanya kayak teknis ya, tapi pas baca penjelasannya di buku, ternyata simple banget. Bisa dijelasin lagi nggak cara kerjanya gimana? Betul, namanya aja yang kedengeran formal. Metodenya praktis banget, siapa aja bisa lakuin kok. Intinya gini, setiap kali Anda bikin keputusan penting atau ngelakuin tindakan kunci yang dampaknya lumayan gede, misalnya mulai proyek baru, ambil peran baru, atau bahkan pas lagi bikin argumen penting di rapat, itu Anda tulis ekspektasi Anda. Hasil apa sih yang Anda harapin bakal kejadian dari keputusan atau tindakan itu? Catat terus simpen. Nah, 9 atau 12 bulan kemudian, buka lagi catatan itu. Bandingin deh ekspektasi Anda tadi sama hasil aktual yang beneran terjadi. Saya pernah coba loh ini, tapi ya gitu, belum konsisten kayak saran Drucker. Tapi emang bener sih, hasilnya sering bikin kaget. Ada yang saya pikir bakal sukses banget, ternyata biasa aja.
Sebaliknya, ada tindakan iseng-iseng, dampaknya malah gede. Jadi kuncinya emang disiplin nyatet ekspektasi di awal ya. Banget. Kuncinya di konsisten sama nyatet di awal, sebelum hasilnya kelihatan. Soalnya kalau kita inget-inget pas sudah kejadian, memori kita tuh bisa nipu, atau udah keburu bias sama hasil akhirnya. Nah, Drucker bilang kalau Anda lakuin analisis umpan balik ini konsisten, sekitar 2-3 tahun lah polanya bakal mulai kelihatan jelas banget. Metode ini bakal nunjukin paling nggak 4 hal penting. Pertama, yaitu tadi, kekuatan Anda yang sesungguhnya. Area di mana ekspektasi Anda tuh konsisten tercapai, atau malah lebih bagus dari hasil nyata. Ini kekuatan yang udah terbukti, bukan cuma perasaan doang. Kedua, apa yang ngehambat atau bikin kekuatan Anda nggak maksimal. Mungkin Anda analisisnya jago banget, tapi cara nyampeinnya jelek, jadi ya dampaknya minim. Nah, analisis umpan balik bisa nunjukin gap ini. Ketiga, area di mana Anda ya biasa aja. Bisa sih ngelakuin, tapi hasilnya nggak pernah wah. Dan mungkin butuh usaha keras banget. Ini area yang perlu Anda kelola lah, mungkin delegasi atau cari bantuan. Dan keempat, ini penting juga area di mana Anda emang benar-benar nggak punya bakat atau kekuatan. Ini perlu disadari biar Anda nggak buang-buang energi di situ. Wah, keren ya. Gimana metode sesimpel itu bisa ngasih peta kekuatan kelemahan yang detail gitu. Tapi tahu aja kan nggak cukup ya. Setelah petanya kebuka nih lewat analisis umpan balik, langkah konkretnya apa dong yang disaranin Drucker? Tentu, analisis ini ya harus ada tindak lanjutnya, harus jadi aksi nyata. Drucker ngasih beberapa langkah penting nih. 1. Konsentrasi di kekuatan Anda. Ini yang paling utama. Kasih waktu dan energi paling banyak buat aktivitas dan peran di mana kekuatan Anda bisa ngasih hasil maksimal. Cari terus kesempatan buat pakai kekuatan itu. 2. Perbaiki dan kembangin kekuatan Anda. Jangan cepat puas, kekuatan juga perlu diasah terus. Ikut training lagi, cari mentor, baca buku baru di area itu. Dari bisa jadi jago itu butuh belajar terus. 3. Identifikasi dan atasi arogansi intelektual. Nah, ini jebakan nih. Biasanya kalau orang udah jago di satu bidang suka ngerasa tahu segalanya. Ngeremehin bidang lain atau orang lain. Drucker ingetin, sikap ini bahaya banget, nutup pintu belajar dan kolaborasi. Analisis umpan balik bisa bantu nyadarin kita kalau kita terlalu pede di area yang sebenarnya bukan kekuatan kita. 4. Perbaiki kebiasaan buruk yang ngehambat. Ini seringnya bukan soal bisa atau nggak bisa, tapi soal perilaku. Kayak kurang sopan santun, nggak bisa dengerin orang, cara ngomongnya nyebelin. Drucker bilang manners itu kayak olinya organisasi. Tanpa itu, sebagus apapun ide atau kekuatan Anda, bisa macet di tengah jalan gara-gara hubungan kerja yang jelek. Ini harus dibenerin. 5. Jangan buang energi di area tanpa bakat. Nah, ini mungkin kedengeran agak keras ya, tapi Drucker tegas banget soal ini. Jangan abisin waktu nyoba jadi lumayan di area yang Anda emang nggak ada bakat dasarnya. Mending focusing energi buat ubah area kompeten jadi unggul, atau cari orang lain yang jago di area lemah Anda itu. Ngubah orang kompeten jadi bintang itu jauh lebih produktif daripada maksa orang nggak kompeten jadi rata-rata. Poin kelima itu lumayan nusuk, tapi benar juga ya dari sisi efektivitas. Kita sering pengen bisa semua sih. Oke, nah selain tahu apa kekuatan kita, Drucker juga bahas pentingnya tahu bagaimana kita bekerja atau berkinerja paling bagus. Dia bilang ini bisa jadi sama pentingnya atau malah lebih penting dari kekuatan itu sendiri. Bisa dijelasin lagi nggak maksudnya cara bekerja ini gimana? Ini soal ngenalin mesin internal kita lah. Gimana kita proses informasi dan ngeluarin kinerja terbaik. Sifatnya personal banget dan seringnya nggak bisa diubah, cuma bisa dioptimalin. Contoh paling klasik yang Drucker kasih itu, Anda ini pembaca atau pendengar. Maksudnya, Anda paling gampang paham informasi rumit dan dalam itu lewat baca laporan, artikel, atau buku. Kayak Eisenhower gitu. Atau Anda lebih nangkep kalau lewat diskusi, presentasi lisan, atau rapat, kayak Lyndon Johnson. Banyak orang nggak sadar preferensi alaminya ini. Akhirnya malah kesulitan karena dipaksa kerja pakai cara yang nggak cocok. Wah, ini relevan banget sih. Saya langsung jadi mikir nih. Kadang kita ngerasa nggak klik sama suatu info, jangan-jangan ya karena cara penyajiannya nggak pas sama gaya kita ya. Ada contoh lain nggak dari cara bekerja ini? Pasti lebih dari sekedar pembaca atau pendengar dong. Oh, banyak. Banyak banget dimensinya. Misalnya nih, gimana cara Anda belajar paling efektif? Apa lewat nulis, ngomong, dengerin, baca, atau praktek langsung? Beda-beda tiap orang.
Anda lebih oke kerja dalam tim atau sendirian? Dua-duanya ada plus minusnya, tapi biasanya orang ada kecenderungan alami ke salah satu. Penting tahu mana yang bikin Anda lebih produktif dan semangat. Anda kerja optimal pas lagi di bawah tekanan atau butuh lingkungan yang terstruktur, bisa diprediksi. Ada orang yang justru nyala pas deadline mepet, ada yang butuh tenang dan rencana jauh-jauh hari. Anda lebih cocok jadi ikan besar di kolam kecil atau ikan kecil di kolam besar? Maksudnya, Anda lebih berkembang di organisasi kecil yang peran Anda lebih sentral atau lebih nyaman di organisasi gede dengan struktur dan sumber daya mapan, meskipun peran Anda mungkin lebih spesifik. Peran alami Anda itu pengambil keputusan akhir atau lebih ke penasehat. Ada orang jago banget analisis dan kasih rekomendasi, tapi ragu pas harus mutusin final. Ada juga sebaliknya. Nah, ngenalin jawaban buat pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh krusial banget. Ini bantu Anda milih lingkungan kerja, jenis tugas, bahkan jalur karir yang bikin Anda bisa tampil maksimal. Nyoba maksa dari kerja pakai cara yang berlawanan sama sifat alami Anda, itu kata Drucker, resep pasti buat kinerja jelek dan frustrasi. Nggak peduli seberapa jagonya Anda di area lain. Ini benar-benar ngebuka wawasan ya. Jadi bukan cuma soal apa yang kita bisa, tapi juga gimana kita ngelakuinnya paling efektif. Oke, kekuatan udah, cara kerja udah. Sekarang kita masuk elemen ketiga nih, yang dibahas dalam di bab ini. Nilai-nilai pribadi atau values. Kita kan sering dengar istilah ini barengan sama etika ya. Bedanya apa sih sebenarnya antara nilai dan etika menurut Drucker? Dan kenapa ini penting banget dalam konteks kelola diri? Nah, Drucker bikin pembedaan yang jelas banget dan penting di sini. Etika itu buat dia seperangkat aturan moral dasar yang sifatnya universal dalam konteks sosial atau profesional tertentu, berlaku buat semua orang. Contoh paling gampang ya, Sumpah Hippocrates buat dokter. Primum non nocere, utamakan tidak merugikan. Ini standar etis minimal yang diharapkan dari semua dokter. Etika itu soal benar salah yang disepakati bareng lah. Sementara nilai-nilai atau values itu sifatnya jauh lebih personal. Ini komitmen mendasar Anda soal apa yang Anda anggap penting dalam hidup, apa yang ngasih makna kekerjaan dan hidup Anda. Ini tuh kayak tes cermin. Bisa nggak Anda ngaca pagi-pagi dan ngehargain orang yang Anda lihat di cermin itu berdasarkan pilihan-pilihan yang Anda buat. Nilai itu nentuin jenis kerjaan, budaya organisasi, bahkan misi perusahaan kayak apa yang bakal bikin Anda ngerasa cocok dan bisa ngasih yang terbaik buat jangka panjang. Oke, jadi etika itu kayak aturan main bareng, nilai itu kompas internal pribadi kita ya. Terus gimana kalau ada konflik nih? Misalnya kerjaan yang manfaatin kekuatan kita, cocok sama cara kerja kita, tapi kok nabrak nilai-nilai kita? Nah, ini dia ujian pamungkasnya menurut Drucker. Kalau ada konflik kayak gitu, nilailah yang harus jadi penentu akhir. Kerja di lingkungan atau ngerjain tugas yang nabrak nilai-nilai inti Anda, meskipun mungkin bawa sukses dari luar ya, gaji gede, jabatan bagus, ujung-ujungnya bakal bikin konflik batin, sinis, terus kinerja turun. Anda nggak bakal tahan lama atau ngerasa puas. Drucker sendiri ngasih contoh kuat banget dari hidupnya loh. Dia pernah punya karir bagus banget di bank investasi di London. Tapi dia tinggalin pas sadar kerjaan itu yang fokusnya cuma transaksi duit, nggak sejalan sama nilai dasarnya dia yang fokus ke manusia dan perkembangannya. Padahal waktu itu lagi depresi besar, dia nggak punya kerjaan lain. Tapi dia milih keluar demi nilai-nilainya dia. Ini nunjukin betapa seriusnya Drucker mandang keselarasan nilai ini. Wah, contoh pribadi Drucker tuh kuat banget ya. Nunjukin kalau selaras sama nilai itu bukan cuma teori, tapi ada konsekuensi nyata di pilihan hidup. Oke, jadi setelah kita ngelewatin proses yang nggak gampang ini ya, analisis kekuatan lewat feedback analisis, paham cara kerja optimal kita, terus ngenalin nilai-nilai inti kita, baru deh kita bisa mulai jawab pertanyaan gede. Di mana tempat saya atau where do I belong gitu ya. Ini kayak puncaknya gitu dari kenal diri nih. Tepat sekali. Pertanyaan di mana tempat saya ini sintesis dari 3 elemen tadi. Kekuatan, cara kerja, sama nilai. Nemuin jawabannya emang nggak instan sih, apalagi di awal karir. Seringnya butuh waktu, butuh pengalaman macem-macem, termasuk gagal juga, terus refleksi terus-terusan. Mungkin perlu beberapa kali nyoba dan nyesuaiin diri, tapi Drucker yakin banget, orang yang secara sadar usaha buat paham 3 pilar ini, kekuatan, cara kerja, nilai, itu punya peluang jauh lebih gede buat nemuin tempatnya. Dan pas mereka nemuin itu, wah mereka bisa berubah. Dari sekedar pekerja yang ya kompeten lah, kerja keras, jadi outstanding performer.
Orang yang ngasih kontribusi luar biasa karena mereka nyalurin energinya di tempat yang pas, cara yang pas, dan buat tujuan yang sejalan sama diri mereka yang paling asli. Luar biasa. Pembahasan dari bab 15 di Essential Drucker ini benar-benar ngasih kerangka kerja yang solid banget ya buat kelola diri. Jadi kalau boleh saya rangkum nih intinya buat pendengar kita, untuk bisa efektif dan puas beneran dalam kerja, apalagi sebagai knowledge worker di zaman yang nuntut mandiri ini, Anda perlu secara sadar dan sistematis ngelakuin 3 hal. Pertama, pakai feedback analysis buat nemuin kekuatan Anda yang udah terbukti. Kedua, kenali dan hargai cara kerja unik Anda biar bisa performa optimal. Ketiga, pastiin kerjaan dan lingkungan Anda itu sejalan sama nilai-nilai inti Anda. Rangkumannya bagus banget. Dan penting buat diingat ya, ini bukan cuma strategi buat sukses di satu kerjaan doang, atau buat naik jabatan gitu. Ini pendekatan mendasar buat ngelola diri Anda sepanjang hayat kerja. Yang kayak kata Drucker, sekarang bisa gampang banget nyampe 50 tahun atau lebih malah. Kemampuan adaptasi dan kontribusi terus-menerus jadi makin penting. Drucker bahkan ngelihat proses kenal diri ini sebagai persiapan penting buat masuk ke apa yang disebut paruh kedua kehidupan atau second half of life, di mana pertanyaan soal kontribusi, warisan, makna hidup itu seringkali jadi lebih penting daripada sekedar ngejar karir. Perspektif jangka panjangnya ini penting banget. Makasih menjelasin dengan gamblang ya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan refleksi buat Anda, pendengar kami, yang terinspirasi dari obrolan kita. Coba deh tanyain ke diri Anda. Kapan terakhir kali Anda benar-benar, secara serius nih, bukan sambil lalu, nganalisis kekuatan Anda berdasarkan bukti hasil nyata, bukan cuma perasaan doang? Dan gimana soal cara kerja Anda? Udah tahu pasti belum kondisi kayak gimana sih yang bikin Anda paling produktif dan semangat? Mungkin langkah kecil apa yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai proses feedback analisis ala Drucker? Mungkin sesimpel nyatet ekspektasi Anda buat satu keputusan atau tugas penting yang bakal datang. Bisa jadi langkah awal yang bagus kan? Perlu diingat juga ya, kenal diri itu bukan garis finish. Bukan sesuatu yang dicapai sekali terus udah. Ini perjalanan, proses, dinamis yang terus lanjut seiring kita tumbuh dan situasi berubah. Tapi, justru dalam proses inilah kuncinya buat bisa ngasih kontribusi terbaik Anda. Secara konsisten. Yang ujung-ujungnya nggak cuma untung buat organisasi atau masyarakat, tapi juga ngasih kepuasan mendalam dan makna buat diri Anda sendiri. Ini pondasi buat hidup kerja yang produktif sekaligus berarti. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi bedah gagasan kita kali ini. Semoga obrolan ini bermanfaat dan memicu refleksi yang berguna buat Anda semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.